Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras dikit Oh, suara agak itu. keras dikit ya. Oh, gini mas. Ya deh, aja lah. Oh, Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Tat, mau nanya nih Tat. Ayo. Sekarang ini kan sudah mulai masuk tahun politik kayak. Bentar lagi. Gimana hukumnya kita menerima bantuan ataupun uang ataupun sembako dari para caleg-caleg ini? Bagaimana pandangan dalam Islam? Pandangan dalam Islam menerima bantuan Dari para caleg ini tidak apa-apa, halal-halal saja. halal-halal saja ya? Halal saja. Tidak kategori maksudnya sogok menyogok seperti itu. Oh enggak lah, ya namanya orang bantu, sunnah kita terima bantuan. Jadi caleg-caleg itu nunjuk bantuan dengan gitu, kita terima. Soal pilihan, ya terserah kita, tak bisa kita nak memaksakan, kecuali kalau itu deal-dealan ya, deal-dealan. Aku galak bantu, saya mau bantu kamu, misalkan kamu nyucuk saya. Nah, yang seperti ini itu sudah masuk kepada wilayah riswah. Oh, yang seperti itu. Ya. Kalau dia tidak ada omongan seperti itu, boleh-boleh saja. Oh, boleh-boleh saja. Kalau saya ini nak nunggu saya bantu mobil sama saya. Nah gitu, jadi halal-halal saja, tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi memang ada sebagian ulama itu yang agak menjaga lah ya. Menjaga sesuatu yang subhat, menjaga betul. Jadi kalau itu bantuan dari partai, beliau tidak mau. Beliau memang tidak. Ya, makasih. Beliau tidak mau menerima bantuan dari partai. Tidak tahu beliau itu alasannya apa. Yang jelas mungkin ihtiyat ya, dalam rangka menjaga daripada kusubhatan. Sebab memang ada keterangan itu orang yang warok itu adalah jangankan yang subhat, yang halal itu aja tidak boleh berlebihan. Itu orang warok. Jadi kalau di zaman sekarang ini yang mendekati pileg atau pilkada, banyaklah itu hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk memberikan bantuan, terus mereka juga mengharapkan bantuan daripada kita. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti ini, tak? Biasanya pas kita dikasih uang atau sembako itu biasanya tidak harus ada pernyataan omongan, misalnya kalau saya ngasih uang ini kamu nyoblos saya, itu mungkin tidak ada seperti itu. Tapi biasanya ada tim-tim khusus yang memang didata seperti itu penduduknya. Misalnya warga Blok 1 misalnya, RT 01 misalnya. Itu berapa orang yang dapat bantuan ini, didata yang menerima itu. Nanti pas hari pencoblosan kan ketahuan kan, kira-kira berapa suara sama yang dibantu itu sesuai nggak? Nah, itu seperti gimana? Memang nggak ada pernyataan, oh kamu harus mencoblos saya, kalau nggak nyoblos tidak dapat bantuan misalnya, atau nggak dapat duit misalnya. Tapi seperti ada pendataan begitu dari tim khusus, misalnya dari yang nyalon itu. Oh, itu udah usah. Kalau memang jelas-jelas seperti itu ya tidak perlu. Ya, untuk apa diterima tidak boleh juga. Untuk apa kita menerima? Ternyata dia juga minta imbalan kepada kita. Itu sudah larinya sudah tidak ikhlas. Ketika pemberian suatu pemberian yang tidak ikhlas itu pada hakikatnya bukan berkat, maka malah bisa menjadi adab. Sesuatu yang diberikan yang tidak ikhlas. Tapi kenyataannya banyak sekali yang seperti itu. Ya, biasanya mendingan seperti ini, Pak. Saya mau menerima pemberian Bapak ini, ya, itu bukan atas sedekah atau hadiah kepada kita, enggak. Jadi Bapak memberikan uang kepada saya untuk mengganti daripada perjalanan saya dari rumah ke tempat pencoblosan. Tapi tidak tahu nanti saya nak nyoblos siapa. Itu rahasia. Ongkos minyak lagi. Ongkos minyak.
kok udah kena nih? Hah? Udah kena kok sih. Ya kena kan, jangan bilang kena, harus kena. Ustaz Rizwan, apa? Man, Rizman Khan. Insya Allah. Jadi gitu. Jadi memang wilayah sogok menyogok itu kan memang sudah dinas dalam hadis, memang tidak boleh. Ar-rasi wal murtasih finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan sudah neraka. Terus bagaimana kaitannya dengan politik? Kaitan dengan politik tadi. Jadi kalau kita ingin bersih, jangan terlibat dengan yang seperti itu. Kalau sudah terlibat dengan seperti itu mau tidak mau. atau seperti ini kasusnya. Misalnya kita kan bukan kepala rumah tangga kan, atau bapak kita atau bibi kita yang ngurusnya itu kan dari partai politik. Tahu-tahu kita ini ada bantuan gitu. Nah, mungkin sudah didata sama apa orang tua kita atau bibi kita kan yang mendatanya kan ke partai mereka itu kan. Tahu-tahu kita ini ada aja bantuan misalnya, dapat bantuan tanpa pengetahuan kita, tanpa apa kita nyuruh ya. Apakah kita harus menerima bantuan itu atau tidak usah lebih baik? Tidak usah. Tidak ada itu kita makan kok. Tidak ada bantuan dari caleg itu juga kita makan kan gitu kan. Iya. Jadi ya apa namanya, kita sikapi dengan simpel saja. Atau begini ya, ketika kita hendak dibantu, sampaikan dengan vulgar. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak memberikan kepada saya, terus Bapak harus minta bantuan kepada saya untuk nyoblos Bapak, saya nggak bisa menerima. Tapi kalau sebatas doa, insya Allah saya doakan apa yang menjadi hajat sampean. Kalau memang baik, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan itu menjadi hikmah di balik itu semuanya. Karena memang dalam Islam ini kan harus selektif. Tidak bisa kita basing-basing, tidak bisa. Harus selektif kalau dalam Islam kita. Sebab sekecil apapun sesuatu itu jelas bagi Allah. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Jadi halal itu jelas, haram juga jelas. Jadi kalau tidak mau terlibat dengan yang model-model seperti itu, ya kita agak jauh-jauh dikit. Tapi jangan juga golput. Sebab suara kita ini manfaat. Suara kita ini manfaat. Baik itu untuk legislatif maupun untuk presiden. Itu perlu. Ya, terutama kayak antum yang punya entah apa namanya ilmu agama, manfaatkan. Minimal istikharahnya. Pilihannya itu insya Allah bagus. Sebab tidaklah memilih seorang yang berilmu kecuali pemilihannya itu memang berasaskan mungkin hasil ijtihad atau hasil daripada pemikiran yang dalam atau hasil daripada istikharah. Jadi satu suara itu sangat bermanfaat. Terlepas nanti orang yang kita pilih itu nyatanya nggak benar dan lain sebagainya, ya itu urusan dia dengan Allah, pertanggungjawaban dia bertanggungjawaban dia dengan Allah selama dia memimpin atau mewakili rakyat yang ada di daerah masing-masing. Tugas kita sudah jadi mendukung perjalanan daripada seorang anggota dewan perwakilan atau seorang presiden. Sebab Indonesia ini, kita hidup di Indonesia nggak bisa lepas dari itu. Adanya kepolisian, adanya kejaksaan, adanya dewan, adanya seorang presiden, itu sudah menjadi hukum di dalam negara kita Indonesia. Karena kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam, kita memakai sistem khalifah. Nah, kita ikuti aja. Jadi kalau ingin bersih daripada perbuatan-perbuatan itu, sudah tidak kita terima. Paling-paling soal Bapak mau membantu atau tidak kepada saya hanya bisa membantu doa. Terlepas daripada itu semuanya. Jadi kalau mau membantu saya silakan bantu, tapi kalau untuk berharap saya harus nyucuk Bapak, saya harus istikharah terlebih dahulu. Terlepas daripada itu semuanya. Dan minimal ya saya doakan. Minimal. Itu satu dakwah. Satu dakwah kepada calon legislatif atau tim sesnya.
dakwah juga. Artinya pembelajaran sekalipun itu pahit. Jadi kalau kata Rasulullah itu qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun itu pahit. Pahit gitu, berdakwah kepada tim ses itu pahit gitu. Rasanya itu cak kealiman atau cak ilmiah dan lain sebagainya, macam-macam. Atau dengan cara lain. Ya, pemberian dia ya kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau itu nantinya bisa menjadi fatal karena pendataan tadi, nah itu bahaya man. Jangan-jangan kaki gara-gara kita rusak hubungan keluarga rusak hubungan keluarga. Karena yang megang timnya itu misalnya paman kita atau bibi kita atau nenek kita misalnya. Berarti salah satu keluarganya ada yang nggak nyoblos atau nyoblosnya nggak sah seperti itu. Basing lah gitu. Ya, semuanya dicoblos mungkin. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya itu, jadi kalau ingin kita ini memang berbuat yang dalam rangka kehati-hatian, jangan terlibat sama sekali dengan model seperti itu. Tapi kalau orang itu bantu kepada kita, bantu baik. Terlepas bapak nak nyoblos saya atau tidak, saya hanya memberikan bantuan. Bismillah. Malah yang seperti itu kadang-kala hati kita terketuk kan. Orang ini bantu tapi tidak minta bantuan kepada kita. Ini yang ajib. Harusnya orang-orang legislatif seperti itu. Jangan khawatir. Sebab di dalam hadiah, di dalam sedekah itu sudah ada, Allah itu sudah mengabulkan hajatnya sebelum sesuatu itu sudah sampai kepada orang yang menerima. Jangan ragu-ragu. Setiap orang mengeluarkan hadiah atau sedekah kepada orang lain, itu hajatnya dikabul oleh Allah. Jadi nggak perlu nak disampaikan. Sebenarnya seperti itu. Sebab walaupun yang namanya dia memberi itu pas momentum pas sekalipun kampanye sekalipun. Sebab hadiah itu bisa melunakkan hati. Hadiah itu bisa melunakkan hati. Terlepas ya. Tapi yang demikian itu orang-orang legislatif atau calon-calon yang memang betul-betul ikhlas. Dan itu pelajaran. Jangan disamakan memberikan bantuan kepada tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi perlu juga disampaikan bahwasanya untuk legislatif atau tim ses ketika memberikan bantuan kepada ulama atau ustadz atau kiai, tolong berikan saja, cukup Allah yang nanti akan membalas daripada itu semua. Saya yakin seorang ulama, seorang kiai, seorang ini pasti ketika dia dikasih pasti didoakan, insya Allah. Jadi salah satu cucuan satu orang itu kehebatannya kalah dengan doa sebenarnya. Terus berkah daripada sedekah itu melebihi daripada 100 jiwa orang yang bakal nyuci. Itulah. Jadi kalau kita mau tahu rahasia mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, tidaklah berkurang harta yang dipakai untuk membahagiakan orang lain dengan sedekahnya, dengan hadiahnya, bal yazdad, bahkan ditambah oleh Allah. Mungkin yang nyucu orang 15 umpamanya ya. Tapi kalau emang Allah itu mentakdirkan dia menang dengan cara Allah. Aduh. Sebab banyak cerita seperti ini. Seorang yang sudah berkampanye terus kalah dia. Kalau dalam segi perjalanannya, masya Allah. Tapi nyatanya kalah. Jarak setahun, ternyata orang yang duduk ini meninggal dunia. Akhirnya apa? Jadi PAW orang yang kedua. Nah ini juga cara Allah. Jadi banyak hal. Asalkan kita ini memang berpegang teguh kepada kekuatan pertolongan Allah, insya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ini lagi marak. Dan ini untunglah antum bisa bertanya seperti ini. Itu salah satu minimal kita ini jangan munafik lah ya. Kadang-kala kita menerima, kadang-kala tidak. Dan ini menjadi pertanyaan. Itulah selektifnya orang Islam. Jangan langsung terima. Minimal kita ini mikir dulu. Ini mana? Gimana ini status uang? Ini lebih baik daripada orang yang tidak pikir lagi. Asal ado, ambil galau-galau. Asal ado, ambil semuanya. Ini artinya dia tidak mawas diri. Orang yang mawas diri lebih baik daripada orang yang tidak mawas diri.
Seperti itu ya. Jadi Mas Rizwan, terima kasih ini sudah menjadikan peringatan bagi kita juga dan juga kepada yang lain dari pertanyaan antum ini, masya Allah. Dan ini memang harus diketahui oleh halayak umum. Jadi jangan sembrono untuk menerima daripada bantuan ketika di situ ada embel-embelnya. Ini pembelajaran bagi orang yang menerima dan juga pembelajaran bagi pada orang yang memberikan. Jadi yakinlah setiap orang memberi apa yang menjadi hajatnya akan dikabul oleh Allah dan tidak harus diungkapkan kepada orang yang kita beri supaya berjalan daripada keikhlasan, insya Allah hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ngomong-ngomong nanya loh? Enggak. Belum. Oh belum. Terima kasih. Mungkin itu saja.